Baik teman-teman, sekarang kami akan menjelaskan tentang penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk dalam penerapannya, kami terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu matriks. Berikut adalah penjelasan. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom yang ditempatkan pada kurung biasa atau kurung suku. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data hingga mudah untuk diolah. Oke teman-teman, sekarang kalian sudah tahu ya apa itu matriks. Selanjutnya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih manfaat dari matriks? Jadi, matriks itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali manfaat dari matriks. Nah, berikut ini adalah beberapa masalah yang cara penyelesaiannya menggunakan prinsip dari matriks. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linear. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Yang kedua, digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi, dan sebagainya. Yang ketiga, dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Yang keempat, dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran, khususnya untuk menghitung berbagai operasi matriks, ternyata cukup mudah untuk dilakukan oleh guru serta sangat efisien untuk waktu pengerjaan sebuah matriks. Jika secara manual, untuk menghitung sebuah matriks yang memiliki orde banyak, diperlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berhari-hari. Tetapi, dengan menggunakan fungsi matriks untuk menghitungnya, dapat dilakukan hanya dengan beberapa menit saja. Jadi, kesimpulannya bahwa matriks sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh manusia. Jadi, sekarang teman-teman sudah mengetahui pengertian serta manfaat dari matriks. Nah, sekarang kami akan menunjukkan beberapa penerapan matriks yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini teman-teman sudah melihat ada sebuah video game yang sering teman-teman mainkan. Jadi sebenarnya video game yang teman-teman mainkan ini menerapkan prinsip dari matriks. Tetapi kode yang diterapkan dalam video matriks ini bukan 2x2 atau 3x3 seperti yang telah diajarkan oleh guru di sekolah, melainkan ordenya bisa mencapai hingga jutaan kali jutaan. Berikutnya adalah penerapan matriks dalam bidang militer. Penerapan matriks dalam bidang militer terkhususnya pada dunia spionase. Pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Hanya penerima yang sebenarnya memiliki intinya sehingga dapat membuka kode tersebut. Kode atau tulisan rahasia tersebut disebut kriptogram. Semakin sulit kriptogramnya, maka semakin disukai oleh si pengguna. Pemakaian bilangan pengganti abjad sering dijumpai dalam kriptografi. Salah satu penggunaannya adalah dalam bentuk matriks. Mengapa matriks? Matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemennya sekaligus, sehingga penyidikan kode yang berbentuk kode matriks sulit dilakukan. Jadi, itu ya beberapa penerapan matriks yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikutnya, agar
teman-teman bisa lebih memahami tentang penerapan matriks, silakan tonton video berikut ini. Oke teman-teman, sekarang ini kita akan masuk dalam persamaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ingin membeli beberapa Indomie goreng dan beberapa matriks. Yang pertama, saya akan membeli 2 bungkus Indomie goreng dan 1 bungkus matriks. Sebelumnya, mari kita tanya berapa jumlah harganya. Jadi yang harus dibayar adalah 13.500. Oke teman-teman, jadi jumlah harga yang harus dibayar oleh saya jika saya ingin membeli 2 bungkus Indomie goreng dan 1 bungkus matriks adalah 13.500. Selanjutnya, saya akan membeli 5 bungkus Indomie goreng dan 3 bungkus matriks. Mari kita tanya jumlah harga. Jadi yang harus dibayar adalah 37.500. Ya, seperti teman-teman lihat, harga yang harus dibayar jika saya ingin membeli 5 bungkus Indomie goreng dan 3 bungkus matriks adalah sekitar 37.500. Lalu, pertanyaan saya adalah, berapakah jumlah harga yang harus dibayar jika saya ingin membeli 7 bungkus Indomie goreng, 7 bungkus Indomie goreng dan 5 bungkus matriks? Dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu bisa saja kita menggunakan eliminasi, substitusi, maupun eliminasi, substitusi, dan matriks. Akan tetapi, karena di dalam pelajaran kali ini kita akan membahas tentang matriks, maka untuk menyelesaikan soal ini kita akan melakukannya menggunakan persamaan matriks. Nah, sekarang ini adalah penyelesaian dari permasalahan yang terdapat pada video tersebut. Di sini telah terdapat tabel yang memuat data-data jumlah barang yang dibeli dan harga pembayarannya. Kita misalkan saja yaitu Indomie sama dengan X dan matriks sama dengan Y. Untuk memudahkan pengerjaannya, maka kita akan membuatnya dalam persamaan linear, yaitu 2X tambah Y sama dengan 13.500, lalu 5X tambah 3Y sama dengan 37.500, dan 7X tambah 5Y sama dengan A. A itu adalah banyaknya jumlah harga yang harus dibayar ketika kita membeli 7 buah bungkus Indomie dan 5 bungkus matriks. Maka melalui persamaan di atas dapat dinyatakan dengan matriks sebagai berikut. Jika matriks A mempunyai elemen 2, 1, 5, 3 dan matriks X mempunyai elemen yaitu XY dan matriks B memiliki elemen 13.500 dan 37.500. Untuk menyelesaikannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. AX sama dengan B hingga X sama dengan A inverse dikali dengan B. Kemudian kita tahu bahwa matriks X ini mempunyai elemen X dan Y. Kemudian A inverse ini sama dengan 1 per AB dikurang BC, kemudian dikalikan dengan D, negatif B, negatif C, dan juga A. Kemudian kita kalikan dengan elemen-elemen pada matriks B yang kita misalkan dengan E dan F. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dalam soal. XY sama dengan 1 per 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 5, kemudian dikalikan dengan 3, negatif 1, negatif 5, dan 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan 13.500 dan 37.500. XY sama dengan 1 per 6 kurang 5 dikali 3, negatif 1, negatif 5, dan 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan 13.500 dan 37.500.
kita dapatkan X-nya sama dengan 3, negatif 1, negatif 5, 2, kemudian kita kalikan lagi dengan 13.500 dan 37.500. Cara pengalian ini seperti berikut, yaitu kolom pertama yang ini kita kalikan dengan garis pertama yang ini, kemudian dijumlahkan dengan kolom kedua yang ini kita kalikan dengan baris kedua yang ini. Kemudian kita dapatkan bentuknya akan seperti ini, yaitu 3 ini dikali dengan 13.500, kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali dengan 37.500, kemudian untuk y-nya negatif 5 dikali dengan 13.500, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan 37.500. Sehingga X-nya sama dengan 40.500 ditambah dengan negatif 37.500. Kemudian Y-nya sama dengan negatif 67.500 ditambah dengan 75.500. Kemudian kita dapatkan nilai dari X dan Y-nya, yaitu X-nya sama dengan 3.000 dan Y-nya sama dengan 7.500. Jadi kesimpulannya bahwa harga satu bungkus Indomie adalah 3.000 dan harga satu bungkus Milkis adalah 7.500. Ditanyanya berapakah harga 7 bungkus Indomie dan 5 bungkus Milkis, maka kita buatkan dulu ke dalam persamaan linear seperti yang ini. 7x tambah 5y sama dengan 7x atau berapakah? Persamaan yang ini kita ubah dalam bentuk matriks sehingga menjadi seperti ini. Ini adalah matriks garis, kemudian ini adalah matriks kolom. Cara pengaliannya seperti ini: 7 dikali dengan 3.000 dan 5 dikali dengan 7.500. Kemudian 7 kali 3.000 kita dapatkan 21.000, dan 5 dikali 7.500 kita dapatkan 37.500. Karena ditanyanya berapakah harga 7 bungkus Indomie dan 5 bungkus Milkis, maka 21.000 dan 37.500 ini kita jumlahkan hingga 21.000 ditambah dengan 37.500, kita dapat totalnya yaitu 58.500. Jadi kesimpulannya, harga 7 bungkus Indomie dan 5 bungkus Milkis adalah 58.500. Jadi, teman-teman sudah mengetahui penerapan parametrik dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dari video pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa matriks merupakan suatu kumpulan dari simbol, bilangan ekspresi yang memiliki bentuk persegi panjang dan tersusun sesuai dengan kolom dan baris. Beberapa bilangan yang ada pada matriks ini dinamakan elemen atau anggota dari matriks. Jika matriks ini dimanfaatkan dengan baik dengan penerapan contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linear. Transformasi linear yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya.
dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Jadi sekarang teman-teman sudah mengetahui tentang bagaimana penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dadah.